pesan kebangsaan itu adalah pesan yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini pesan kepada Nabi Muhammad. Saya lihat di Taurat nggak ada, saya cari di Injil juga nggak ada, di Zabur nggak ada. Tapi pesan itu ada di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Itu ada di dalam Al-Quran, bahwa kalian aku bikin berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kenapa? Pesan itu diberikan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad jadi nabi ketika manusia sudah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nabi Adam itu jadi nabi itu ketika manusia baru satu keluarga. Problematikanya ya problematika keluarga, urusan perkawinan. Habil Qabil itu urusan cinta. Nabi Idris jadi nabi, umatnya baru satu kampung. Nabi Nuh baru satu kaum, satu suku kecil. Nabi Ibrahim baru satu negara, Namrud. Nabi Musa baru satu negara, Mesir. Dan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad mainnya juga belum jauh. Nabi Adam mainnya ya baru sekitar pusatnya sana. Nabi Musa umatnya paling jauh baru sampai Filistin dan Mesir. Nabi Ibrahim umatnya baru sampai Mesir dan Filistin. Belum ada umat Nabi Musa sampai Polewali Mandar atau sampai Parepare, itu enggak ada. Belum sampai. Nah, Nabi Muhammad ketika jadi nabi, ini manusia sudah menyentuh hampir seluruh belahan dunia. Dan pesannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat seru sekalian alam. Karena waktu jadi nabi, Nabi Muhammad sudah penuh dunia ini isinya. Dan manusia sudah menemukan bentuk yang berbeda-beda. Zaman Nabi Adam itu manusia bentuknya baru satu, baru gede besar 60 dirok segini. 60 dirok berarti sekitar 50-an meter. Ya tinggi. Makanya Nabi Adam itu auditorium ini kalah tinggi, paling selututnya ini auditorium. Makanya kadalnya segede dinosaurus. Itu kan kadal di zaman Nabi Adam. Nabi Nuh umatnya ya masih besar, ada namanya Unuk. Unuk itu segede gunung. Nabi Musa bentuk umatnya ya baru kayak Fir'aun. Lah, Nabi Muhammad ketika jadi nabi, manusia sudah berbeda-beda, sudah berpindah-pindah. Yang di Arab masih ganteng, yang pindah Eropa sudah berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah Cina berubah jadi tembem-tembem sipit-sipit. Yang pindah Afrika jadi hitam gosong kayak gitu. Nah, yang pindah Indonesia sudah berubah jadi kecil-kecil, pesek-pesek kayak gitu. Nah, itu bahasa Al-Quran sederhana. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, agar kalian saling pengertian. Agar kalian saling pengertian. Kalau bahasa Indonesia biasanya agar kalian saling kenal mengenal, itu sesungguhnya bahasa Indonesia kalah tua dengan bahasa Arab. Mengenal itu bahaya juga. Saya kenal tikus, tapi pengen mukul kepalanya aja. Maka lita'arufu lebih pada menggunakan bahasa saling pengertian, karena bahasa Indonesia ini kan kalah tua dengan bahasa Al-Quran. Nah, pesan itu ada. Nah, agar pesan itu sampai dan manusia itu tidak lupa kaum muslimin, maka kaum muslimin ini selalu diajarkan untuk ditarik ke belakang, menjenguk monumen-monumen sejarah besar manusia. Rukun Islam yang pertama misalnya sholat. Sholat itu nggak boleh menghadap kemanapun, semua harus menghadap ke kiblat. Lah, kiblat itu Ka'bah.
Ka'bah itu sesungguhnya apa? Itu monumen awal manusia di muka bumi. Makanya Ka'bah itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi itu kan tanda Nabi turun, manusia turun pertama itu di situ. Ditandai, Nabi Adam turun itu tandanya itu. Makanya kalau ada yang berdebat turun di India, itu karena bukan di India, di Sri Lanka sebenarnya. Saya pernah ke Sri Lanka, itu ada tapak kaki besar sekali. Ukurannya hampir 3 meter, besar. Nah, kaum muslimin di sana meyakini itu bekas tapak kaki Nabi Adam. Tapi orang Hindu meyakini itu bekas tapak kaki Siwa. Yang Buddha meyakini itu bekas tapak kaki Buddha. Nah, yang Nasrani meyakini itu bekas kaki Santo. Di situ ada jembatan laut. Orang Islam meyakini itu jembatannya Nabi Adam. Tapi orang Hindu itu meyakini jembatannya Rama. Jadi tapi Al-Quran tegas inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi ini Islam. Artinya hanya untuk sekedar selalu mengingatkan bahwa manusia harus ngadep ke sana, untuk mengingatkan bahwa manusia ini sesungguhnya alien. Alien yang sesungguhnya ya kita ini, bahwa cepat atau lambat kita akan kembali ke langit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini alien, untuk diingat itu aja bahwa manusia itu penduduk langit, turun ke sini besok naik lagi. Jadi makanya jangan diselesaikan di dunia. Dunia ini bekal menuju akhirat. Nah itu diingatkan. Yang terakhir kayak kita ini selalu lihat Ka'bah itu loh, Ka'bah. Yang kedua, kaum muslim ini nabi terakhir. Nabi Muhammad nabi terakhir. Itu disuruh haji. Haji itu puncaknya nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kan titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebelum manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, manusia itu dari situ. Kakek moyangnya satu. Nah makanya kaum muslimin ini selalu diingatkan, tengok tuh Tugu Jabal Rahmah itu untuk mengingat bahwa seluruh manusia sesungguhnya bersaudara. Itulah titik awal ukhuwah basyariyah ini di situ tuh. Semua bersaudara. Dan Allah cuma mengatakan lita'arofu agar kalian saling pengertian. Makanya kita hanya cuma diminta pengertian aja kalau ketemu bangsa berbeda. Oh itu juga saudara, nenek moyangnya sama. Cuman warnanya aja yang beda. Kalau di Arab masih cantik dan ganteng. Ya kita diminta pengertian aja. Orang Arab kenapa cantik ganteng? Ya karena di sana jarang air. Maka dibikin cantik ganteng biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Ya bangun pengertian sederhana karena nggak ada satupun teks yang mampu menjelaskan kenapa manusia setelah itu berbeda. Beda nggak ada. Saya cari teks Quran, teks hadis, kenapa yang di Arab cantik, yang kita jadi pesek-pesek, nggak ada. Cuman dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu aja bahwa kita bentuk terbaik, tapi bentuk terbaik kita sudah berbeda-beda. Bentuk terbaik Arab begitu, bentuk terbaik Eropa begitu, bentuk terbaik Cina ya begitu. Nah kita cuma diminta pengertian itu aja. Maka kita yang bikin pengertian sederhana aja, nggak usah muluk-muluk. Kenapa cantik ganteng? Oh karena nggak ada air. Nah di sini kenapa jelek? Ya nggak apa-apa karena air banyak. Jadi walaupun mandi ya tetap aja jelek. Sederhana gitu karena nggak ada saja, cari teksnya. Cuman pengertian itu aja. Orang Eropa kenapa tinggi besar? Ya karena di sana ada musim dingin. Kalau musim dingin itu ngerinya luar biasa, makanya dibikin besar. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Kedinginan mati. Ini sederhana cuman lita'arofu, dan tidak ada satupun konsep yang dihadirkan oleh Allah untuk lita'arofu. Itu konsepnya apa? Ya itu sudah pengertian itu aja. Orang Eropa kalau musim dingin tidak punya matahari, pigmen kulitnya berubah tanpa ultraviolet, maka berubah bintik-bintik kayak kulit tokek. Maka mereka berinvestasi untuk selalu datang ke negeri tropis. Maka kalau sana musim dingin dia lari ke sini berjemur di pantai-pantai Indonesia. Lah kita maknai itu berjemur, bukan pornografi. Kita aja yang kadang ngeres lihatnya. Ya itu budayanya orang sana. Jadi kita pengertian saja, oh ya itu berjemur itu aja, maka ya sudah.
siapapun di antara anak-anak IAIN besok ada yang jadi pejabat, nggak usah bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah dibikin peraturan itu. Karena mereka ke sini berjemur. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Yang nggak rontok di musim gugur itu cuma cemara. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal yang dihias itu daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok waktu musim gugur. Sederhana aja, jadi nggak ribet. Coba kalau Natal itu asli pare-pare, bisa daun jambu, bisa daun mana. Loh, makanya anak-anak IAIN nggak usah emosi, takmir masjid nggak usah marah. Jangan kau tanam masjid kami di depannya pohon cemara, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Sederhana ini. Jadi Allah cuma lita'arofu, pengertian lah. Orang Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Ya kalau hitam gitu tengkurap dikira kayu eboni kan udah. Cina kenapa tembem sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar, silau. Ya lama-lama gitu. Saya sudah berdiskusi dengan siapapun ahli genetika, nggak ada yang bisa menjelaskan kenapa kemudian berbeda. Maka Allah cuma minta ya ta'aruf, pengertian. Lah kita kenapa kecil-kecil? Ya sederhana aja, karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, belahannya namanya Indonesia. Ya itu makanya kita jadinya begini. Lah makanya kita cuma diminta pengertian itu aja. Makanya kaum muslimin tidak pernah membedakan orang, karena sudah diajarkan lita'arofu. Orang Eropa nggak diajarkan itu. Orang Eropa diajarkan bahwa ras terbaik itu ras Arya, itu aja. Di luar ras Arya itu bukan manusia karena turunan monyet, itu aja namanya Pithecanthropus. Makanya Belanda ketika datang ke Indonesia melihat kita kecil-kecil dianggap keturunan monyet, udah gitu. Maka Westerling menembaki orang sini ya suka-suka aja karena ras kita adalah bukan ras kelas 1 tapi ras keturunan Pithecanthropus. Ras terbaik tetap ras Arya. Christopher Columbus ketika mampu menembus Tanjung Harapan melihat orang Afrika merasa bukan manusia karena item-item gosong-gosong. Oh ini toh yang diceritakan oleh kitab suci bahwa orang jahat itu disiksa di neraka, dibakar, tidak boleh mati. Karena tidak mati maka akhirnya cuma gosong. Maka Christopher Columbus menembaki orang Afrika dengan alasan apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Hasilnya apa? Seluruh perbudakan dari Afrika. Makanya orang Afrika itu jelek-jelek, aneh-aneh. Perempuan itu kalau cantik ada yang nggak punya bibir, ada yang dipotong telinganya. Itu sesungguhnya untuk menghindari perbudakan. Makanya konsep kecantikan di Afrika itu aneh. Perempuan ada yang dipotong telinganya, itulah cantik. Bibirnya dipotong yang bawah, itulah cantik. Karena apa? Untuk menghindari perbudakan. Makanya menghasilkan cerita perbudakan yang sangat mengerikan, namanya Amistad. Manusia lambung kapal. Manusia dikapalkan untuk jadi budak di Eropa dan di Amerika. Tapi orang-orang Amistad meninggalkan satu genre musik yang cukup indah, namanya akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz, yang akhirnya dimodifikasi oleh orang Eropa menjadi musik blues, dijadikan musik pemberontakan namanya musik rock. Begitu masuk Sulawesi berubah jadi rock dut. Indonesia sama. Nah itu kan prinsip dasar sudah diajarkan. Kemudian kaum muslimin disuruh ibadah haji untuk apa? Karena kaum muslimin ini umat terakhir. Umat terakhir. Lah umat terakhir itu pasti akan ribut dengan saudaranya. Nah jejak para nabi itu pernah hilang. Bahkan Ka'bah itu pernah hilang. Nah yang ditugaskan oleh Allah mencari jejak para nabi ini adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bawa anaknya kecil itu sama Siti Hajar, cari jejak itu dan ketemu. Oh ternyata ini tuh jejak Nabi Adam, sudah runtuh semua, dibangun ulang sama Nabi
Ibrahim dengan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Doa itu kemudian Nabi Ibrahim menata ulang. Makanya Nabi Ibrahim ini terkenal seluruh dunia dan dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hampir semua umat beragama kenal Ibrahim. Kaum muslimin mengenal Ibrahim, Yahudi Nasrani mengenal Abraham, orang Hindu mengenal Brahma. Apakah ada kesamaan? Saya nggak ngerti. Memang butuh penelitian yang cukup serius dari orang-orang IAIN. Lah siapa yang meneliti? Lah kenapa? Lah kalau Ibrahim dikenal dengan istri namanya Sarah. Kalau Abraham dikenal dengan istri namanya Sarah. Lah kalau Brahma dikenal dengan istri bernama Saraswati. Loh, Sarah, Saraswati. Loh kira-kira mosok beda itu kan sama aja bahasa Sanskerta kan Saraswati. Makanya ketika Islam datang ke negara Hindu terutama ke Indonesia, apalagi ke Sulawesi, bingung para wali dulu. Karena khawatir umatnya keliru. Karena Islam dan Hindu itu simbolnya sama-sama batu. Yang satu batu Ka'bah, satu batu candi. Kalau perjalanan suci sama-sama mengitari candi. Mengitari candi kainnya selempang, warnanya kuning. Kalau mengitari Ka'bah kainnya selempang, warnanya putih. Orang Hindu mengenal Linggayoni, kaum muslimin mengenal Jabal Rohmah, tugu batu sama. Orang Hindu mengenal perjalanan suci, setelah itu memotong binatang namanya gadri. Orang Islam mengenal motong kambing namanya kurban. Setelah perjalanan suci, yang Hindu Buddha digundul, yang Muslim tahallul. Sama-sama mengenal air suci, yang satu mengenal Zam-Zam, yang satu mengenal Gangga Yamuna. Kalau sujud sama-sama batuknya hitam, yang satu 2, yang Hindu Buddha 12 di sini. Loh makanya orang-orang para wali awal kalau pergi haji bahaya, maka dilarang pergi haji. Kaum muslimin awal tidak boleh pergi haji. Yang di Sulawesi cukup naik ke Gunung Bawakaraeng, udah gitu aja. Karena di Gunung Bawakaraeng ada masjid. Dan untuk mengganti ibadah haji bisa sholat Jumat di Masjid Bawakaraeng 41 kali sholat Jumat tidak turun karena di Gunung Bawakaraeng ada penyebar Islam namanya Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel di Surabaya. Yang di Jawa yang sholat Jumat hajinya ke Gunung Merapi 41 kali sholat Jumat di Masjid Merapi karena di situ ada Syekh Jumadil Kubro yang kemudian pindah ke Wajo bernama Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro yang kabarnya masjidnya mau dibongkar sama pemerintah. Kalau menurut saya tolong disarankan masjidnya jangan dibongkar, yang ada diperbaiki, nanti dibangun di sebelahnya masjid yang lebih bagus karena itu adalah tanda-tanda peninggalan agar orang tahu masa lalu. Loh itu maka Nabi Ibrahim dikenal. Nah kaum muslimin tidak boleh melupakan sejarah Nabi Ibrahim, maka jejak Nabi Ibrahim diabadikan namanya Makom Ibrahim, jejak Nabi Ismail diabadikan namanya Hijir Ismail, bekas larinya Siti Hajar namanya Sofa Marwah. Dan kaum muslimin nggak boleh melupakan itu karena kita umat terakhir. Nah dari Nabi Ibrahim melahirkan anak 2, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak melahirkan peradaban besar karena Ishak melahirkan Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa melahirkan peradaban Yahudi. Dari Bani Israel melahirkan Isa melahirkan peradaban Nasrani. Dari keturunan Ibrahim namanya Ismail melahirkan Rasulullah Muhammad, melahirkan peradaban Islam. Yang satu tempatnya di Baitul Maqdis, yang satu tempatnya di Masjidil Haram. Biar antar saudara itu enggak ribut, maka kaum muslimin nabinya diangkat ke langit. Nabi Muhammad namanya Isra Mi'raj, diselesaikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang satu basicnya Masjidil Haram, yang satu basicnya Masjidil Aqsa. Lah kalau sudah begitu, kalau bisa diajak, ajaklah. Kalau nggak bisa diajak, ya sudah saling
mendoakan. Makanya di dalam sholat ada kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya sudah, doakan turunan Ibrahim. Islam itu sudah resolusi konfliknya sudah sangat maju. Dan sekarang benar-benar ketemu. Jadi lita'arofu itu hari ini terjadi di zaman milenial ini. Tanpa harus pergi ke Jepang, orang Islam ketemu dengan orang Jepang. Hari ini Jepang nggak datang, tapi mic-nya dikirim ke sini. Sampean nggak ketemu orang Korea, tapi Samsung-nya dipakai setiap hari. Kaum muslimin pergi haji nggak bisa meninggalkan orang Yahudi, karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie belum jadi pesawatnya. Kan? Ibu-ibu kalau mau cantik mesti harus berhubungan dengan orang Nasrani yang di Prancis. Karena apa? Yang bisa bikin bedak cantik dan parfum harum orang Prancis. Kaum muslimin kalau pergi haji nggak bisa lepas dari sistem perbankan, karena harus bayar di bank, dan seluruh bank di dunia terhubung dengan bank devisa New York. Sementara bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi terkaya di dunia yang mengatur Wall Street. Loh, ini umat Nabi Muhammad hari ini udah ketemu semua. Maka harus jelas ini umat ke depan ini. Ketika berbicara keumatan, umat Nabi Muhammad sudah nggak bisa dipisahkan, berhenti nggak bisa. Orang minum air kelapa saja goloknya terbuat dari per mobil dari Jepang. Dan ada ini Pak polisi ini kelihatan kalau polisi karena di bordir ada Pak Rifai, ada Pak Priyabudi. Yang buat mesin bordir siapa? Orang Cina, mereknya Butterfly. Tidak bisa. Ini dunia baru. Kerudung ibu-ibu itu kainnya kain Paris. Kain Paris itu satu lembar paling 15.000. Itu produksi Cina. Nggak bisa. Ini pengajian ini karena di print tulisannya. Ini printernya buatan Eropa. Ini umat Nabi Muhammad. Maka kemudian kalau umat Nabi Muhammad hari ini, akhir-akhir ini, harus benar-benar cerdas, harus benar-benar ke depan. Dan harus ikut dalam percaturan dunia. Jangan selalu mundur. Karena kaum muslimin ini yang paling suka dimundurkan. Gak boleh ikut dalam percaturan dunia baru. Dunia baru itu sistemnya sistem obligasi, sistem perbankan. Kalau mau maju ke depan harus bertarung dalam sistem finansial dunia. Jangan ketika gagal di situ mundur, bank haram. Kacau kaum muslimin. Sementara kehidupannya gak bisa meninggalkan bank. Terus bank haram karena riba. Terus dia setiap hari pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan keluaran KUD. Makanya ulama-ulama mana berbank haram? Gak ada yang teriak bank haram. Kalau bank itu haram, seluruh yang haji haram semua. Karena uang haji harus pakai bank. Gak bisa lagi terus 45 juta dikasih pilot itu. Pak pilot ini ongkosku. Gak bisa. Orang baca Quran haram semua. Karena seluruh percetakan Al-Quran itu utang bank dulu sebelum dibeli oleh Departemen Agama. Pembangunan ini lewat bank. Gaji dosen lewat bank. Kalau mengatakan bank itu haram, bahaya. Orang dosa semua. Makanya saya selalu mengatakan kalau Anda tidak suka bank karena bunga bank, anggaplah perempuan cerewet. Kalau perempuan itu cerewet, mulutnya nggak usah dipakai. Tapi pipinya kan masih bisa. Nggak bisa loh, ini loh makanya ulama-ulama nggak mudah. Enggak dengan mudahnya dikit-dikit haram. Karena umat Nabi akhir zaman enggak bisa begitu. Rokok haram, enggak mudah. Bagaimana rokok bisa haram? Hukum dasarnya enggak ada. Karena ad-dukhan itu enggak ada hukumnya. Lah kalau karena itu menjadikan orang sakit. Nah kalau jadi orang sakit, melinjo bisa jadi haram. Karena membuat asam urat. Kambing bisa jadi haram karena membuat darah tinggi.
Anggap aja itu halal tapi tidak ma'ruf, tidak thayyib, gitu aja. Rokok itu halal tapi nggak thayyib bagi yang sudah mengi. Tapi bagi yang ngantuan wajib. Udah gitu aja. Karena beresiko. Kalau diharamkan sangat beresiko secara syar'i. Karena haram itu hukum syar'i. Kalau rokok dibikin hukum haram secara syar'i, ada yang berbahaya. Karena 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya diharamkan, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh ini fikih. Maka kiai ya sudah deh, kenapa kamu kok nggak ngerokok? Karena saya kalau ngerokok pusing kiai, makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Dan Anda jangan menuduh saya membela rokok karena saya perokok. Saya bukan perokok. Loh itu bedanya kiai NU nggak ngerokok itu ya saya. Nggak ngerokok, saya itu nggak ngerokok, nggak ngopi. Loh jadi bukan yang tapi ini hukum harus didudukkan. Hancurkan Yahudi. Ya bagi orang Palestina bisa aja hancurkan Yahudi. Karena kalau pergi haji bisa pakai unta. Nah orang sini kalau pergi haji naik pesawat. Yahudi mati semua. Renang orang sini. Loh umat Nabi ini umat akhir. Makanya Rasulullah cuma berpesan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama lah. Khairon di situ nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah manusia itu nggak bisa sempurna. Kebaikannya bersama-sama. Ini pengajian ini baik contoh. Ini baik nggak ini acara dialog apa ngaji kebangsaan ini baik nggak? Baik lah. Yang paling baik siapa? Ini saya. Loh ini kebaikan. Ya jelas yang paling baik saya. Yang datang dijemput sampai sebegitunya siapa kalau bukan saya? Ya karena ini orang baik. Dan di sini yang paling baik ini orangnya. Ya nggak usah protes. Tapi karena kebaikan itu nakiroh, bersifat bersama, maka saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik. Karena saya bisa hadir di sini dan nampak baik karena ada Pak Rektor yang bikin acara. Tanpa Pak Rektor bikin acara saya nggak kelihatan di sini. Nah kalau sudah seperti itu baik mana saya apa Rektor? Nah ya baik tetap baik saya. Karena kalau saya nggak datang acaranya Pak Rektor jelek. Loh itu baru dua kebaikan itu bisa kelahi saya sama Pak Rektor. Baik saya, nggak bisa berhenti. Apalagi kalau yang ini ikut-ikutan. Saya kiai yang lebih baik. Nah kenapa? Karena saya mau datang. Ini disebut acara ngaji kebangsaan karena saya datang. Pesertanya ini. Coba kalau saya nggak datang kata peserta, Pak Kiai bukan pengajian, lah apa? Cek sound. Ya bisa. Terus ini menjadi tenang karena ada yang masang kursi. Nah apakah sampean tahu dulu yang masang kursi itu sholat duhur? Ya nggak ngerti. Terus makan itu kebaikannya aja Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Kenapa mutakallim ma'al ghair bukan mutakallim wahdah? Sementara kalau sereten ya sereten sendiri. Ya nggak bisa karena makanan itu banyak orang. Yang nanam padinya siapa? Yang bikin kotak siapa? Yang bikin rice cooker siapa? Yang bikin cowek siapa? Sementara cobek terbuat dari tanah liat. Nah tanah liat itu kalau waktu airnya kurang, kita nggak ngerti, jangan-jangan dikencingi sama tukang cobek. Saruan jadi sarungan. Makanya orang sarungan kalau takbir enak. Allahu Akbar nyantol, wong ada blebetannya di situ. Nah yang nggak punya sarung biasanya begini, Allahu Akbar karena takut melorot. Ya sama, begitu standarnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi amanu wa amilu sholikatnya orang sini ya sesuai dengan ini. Gak bisa kalau kemudian harus sesuai dengan Rasul. Ini wal jamaahnya beda. Kan gitu.
Makan pakai 3 jari, ya bisa kalau di sana. Di sini coto, 3 jari, ya kucar kacir. Loh makanya di zaman Rasulullah Quran juga nggak ditulis. Karena sahabat hafal Quran. Saya nggak pernah bawa foto istri saya karena saya hafal. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat harus nulis Quran untuk siapa? Untuk tabiin yang pengen belajar Islam nggak ketemu Rasulullah, ketemunya sahabat. Maka sahabat nuliskan Quran untuk tabiin. Tapi Qurannya sahabat itu pinter, cuma longkek-longkek kayak cacing. Maka kemudian tabiin nggak bisa baca. Maka oleh tabiin dikasih titik-titik. Yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi generasinya titik-titik nggak cukup, maka dikharokati tahun 150. Yang kasih harokat namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibawe. Disebar lagi generasi berikutnya nggak bisa baca karena lidah bacanya beda-beda. Orang Arab masih bisa, tapi orang Turki mustaqim. Orang Padang lakan nui. Orang Jawa alhamdu. Ya hayu ya qayyum ya kayuku ya yumu. Orang Bali sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Bali. Orang Bugis alaihim. Lah ya kan orang alaihim. Makanya santri Tebu Ireng dulu ada di Jombang. Sirotol ladzina an'amta alaihim, sirotol ladzina an'amta alaihim, sirotol ladzina an'amta alaihim minkum, sirotol ladzina an'amta alaihim. Loh orang kan sini kan kalau N jadi eng, kalau eng jadi N. Abdurrahman keluarnya berdua mang. Khairuddin keluarnya karding. Kan orang buki Muhammadun Muhammad dong. Lah ada korek Muhammadun itu Muhammad dong. Lah ya orang bahasa. Lalu cara-cara gini maka lahirlah ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Nah, ini Islam berjalan mengenal bangsa. Makanya nggak usah heran. Ulama sini kalau ngajak sholat ya nggak buru-buru. Mestinya sholat duhur jam 12. Ulama sini biasanya kalau ngajak sholat duhur setengah 2 biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih belum datang karena di sawah. Robbana ya Robbana. Itu. Terus kalau takbir ya Allahu Akbar. Enggak ada Allahu Akbar. Ya enggak lah, orang sini matanya gini. Ada kretek-kretek ya Allah kehujanan. Ada ting bakso. Makanya ulama sini kalau takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Lama ini. Nah, maka kiai sini kalau sholat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Cepat aja biasa ini. Terus habis sholat, la ilallah. Kenapa? Ya kalau sholat kepalanya bocor, telinganya dengar apa-apa, ya ditambal habis sholat pakai dikit, la ilallah. Gak usah ribut. Ada yang ribut, jangan gedek-gedek. Sahabat itu kalau zikir diem. Lah sahabat murid Rasulullah, diem begini hatinya kepada Allah. Muridnya ulama diajak diem begini ya tidur. Lu kenapa? Karena Allah ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris, dan pewaris yang kesekian sudah, bukan pewaris pertama. Kalau pewaris pertama ya sahabat, kita ini pewaris kesekian sudah. Yang dihadapi sudah orang Makassar, orang Pare. Kita ini pewaris saja, dan kesekian. Saya mewarisi dari bapak saya, Iman. Diajari bapak saya oleh gurunya. Gurunya namanya Kiai Khalid. Kiai Khalid diajari gurunya Kiai Fakih di Langitan. Kiai Fakih di Langitan diajari Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi diajari Kiai Hashim. Kiai Hashim diajari Kiai Khalil dan Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid diajari Kiai Abdul Halim.
Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabbar, muridnya Kiai Abdurrahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro yang ada di Wajo, muridnya Syed Muhammad, muridnya Syed Ahmad Jalaluddin, muridnya Syed Abdul Malik, muridnya Syed Alawi Amil Faqih, muridnya Syed Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Syed Ali Kholik Qosam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ubaidillah. Nah, murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Isa, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uraidi, murid Syed Ja'far Shadiq, murid Syed Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya kita biasa aja. Jangan kayak sekarang langsung merasa muridnya Rasulullah, langsung Quran Sunnah. Ya banyak yang konslet sekarang. Makanya anak-anakku di perguruan tinggi jangan konslet. Kamu nulis skripsi aja ditanya ibit opcit. Masa dalam beragama langsung Quran Sunnah? Ya konslet kamu. Itu karena mengingkari ahli sunnah wal jamaah. Kita wal jamaahnya ulama. Haji ya tidak langsung ke Mekah, ke alun-alun pare. Ka'bahnya triplek dulu. Sampai ke Allahumma sajan. Nanti diantar satu bis masuk ke asrama di mana di Makassar. Yang nganter masuk, ya yang diantar masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang. Dengan Rasulullah ya sama. Ya, kita nggak kenal. Kalau yang sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah kita yang nggak kenal, maka kita sholawatan. Yang orang Jawa ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinone Senin 12 tahun gajah. Orang Jawa. Orang Sunda ya Rasulullah salam, salamun alaik, es lilin ma cecenda. Ya orang Banjarmasin ya Rasulullah wa salamun alaik, munalik ya Rafi'a jani wa darajiat wa tayace rotal alame ya wailal ju diwal karom ikut tabaru gunungnya Bamega. Enggak. Iya, yang muda-muda, yang masih muda-muda ini. Wassalamun mustamirun kulakini atajaddad. Yang muda, yang tua-tua, Allah ya Nabi, Allah. Ini muridnya ulama. Yang penggemar Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Tapi yang nggak ngerti bahwa bendera, ya Hanana, ada bendera slangnya naik. Ada yang joget-joget, ya Hanana. Makanya yang nggak ngerti ribut, apa? Sholawatan kok joget segala. Itu hulu, berlebihan. Orang cinta menghasilkan mahabbah. Orang cinta kok dilihat dari ilmu fikih ya nggak bisa. Orang sholawatan itu kan cinta ya, cinta itu joget biasa. Orang pacar dari Jawa aja cinta, yes sama. Apa itu berlebihan masa anta Samsun anta Badrun lah. Kalau orang cinta dari dulu berlebihan kalimat mahabbah, berlebihan dari dulu. Dek, wajahmu seperti purnama, ya berlebihan. Kalimat cinta musyrik, ya biasa dari dulu kalimat cinta itu kalau dilihat dari fikih musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik gitu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Wah itu kalimat cinta, ya bahaya kalau itu ribut. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Nah, selesai. Loh kalimat cinta itu aneh. Robi'ah ala dawiyah ketika jatuh cinta ya berubah. Ya Allah kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh, berikan sama musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku gak butuh, berikan sama kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani kan ya? Ya itu kalimat mahabbah, jangan dilihat dari fikih. Kalau dari fikih ya ngawur kalimat itu. Saya Jalaluddin Rumi, hei saudara-saudara, Allah merugi sekarang, aku yang beruntung.
Ribut orang sekampung. Allah merugi bagaimana? Iya, Allah rugi sekarang. Aku yang beruntung. Ada yang bawa golok, tak bunuh kamu. Jelaskan kenapa Allah rugi dan kamu yang beruntung. Aku dan Allah saling jatuh cinta. Aku mencintai Allah, Allah mencintaiku. Aku dapat Allah dat sebesar itu. Beruntung aku. Nah, Allah cuma dapat aku kayak gini, rugi Allah. Ini kan kalimat mahabbah. Jadi kalimat mahabbah. Orang ada orang iseng-iseng kalau bahasa-bahasa itu. Ada orang pidato, dipukuli orang sepasar. Karena pidatonya aneh. Hari ini aku berhasil lolos dari rahmat Allah. Aku adalah orang yang hari ini tidak kena rahmat Allah. Wow, dipukuli sama orang. Besoknya pidato lagi. Hari ini, saudara-saudaraku sekalian, aku ini adalah orang yang paling benci dengan barang hak. Ya dipukuli lagi. Besoknya lagi pidato, hari ini aku ini punya sesuatu yang Allah gak punya. Wah, dipukuli, tapi Sayyidina Ali kan orang pinter. Kenapa kamu ngomong begitu? Apa maksudmu kamu bisa lari dari rahmat Allah? Kamu hari itu lepas dari rahmat Allah. Iya, hari itu ada hujan, aku lari. Aku sembunyi, jadi aku gak kena hujan. Hujan kan rahmat, nah aku gak kena hujan. Sembunyi. Ya kalimat-kalimat yang kayak gitu. Lah terus kamu bilang bahwa kamu benci barang hak itu apa? Ya kematian itu hak. Dan aku benci dengan mati, aku gak ingin mati. Nah kok kamu bilang kamu punya, Allah gak punya? Ya iyalah aku punya anak istri, Allah gak punya. Nah kalimat-kalimat, itu kan kalimat-kalimat mahabbah. Nah inilah maka tradisinya para ulama. Begitu keluar dari konteks itu, manusia melompat terlalu jauh, maka hari ini banyak orang bermasalah. Itu lah amanu wa amilu solihat kita itu seperti itu. Tapi amanu wa amilu solihat para ulama itu juga membentuk sebuah bangsa karena perintah Allah. Watini demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina itu simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Maka Rasul membentuk namanya piagam Madinah. Lah para ulama kesini juga bentuk bangsa. Yang tadinya negara ini strukturnya raja dan hamba, dibikin struktur di tengah-tengah yang melebur antara raja dan hamba dalam satu kehidupan namanya musyarakah, hidup bersama namanya masyarakat saling bersekutu. Kalau sudah musyarakah saling bertanggung jawab, maka tidak ada raja, tidak ada hamba. Tanpa raja, tanpa hamba dalam satu kehidupan yang saling bertanggung jawab, yang punya konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka raja dan hamba dilebur dalam kehidupan baru yang namanya saling bertanggung jawab, disebut ra'iyah. Lah ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita namanya rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ada. Makanya kalau sudah ra'iyah jangan dikafirkan, karena kafir itu artinya nyerang. Hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Tapi hebat nenek moyang kita. Rakyat muncul tapi sebutan lama nggak hilang. Yang hamba masih boleh bilang ambo, yang hamba sahaya masih boleh bilang saya, yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi. Nah ro'iyah itu kalau ngumpul bicarakan nasibmu. Al-Quran mengajarkan wasyawirhum fil amri, maka kalimat ro'iyah kalau ngumpul disebut musyawarah Al-Quran. Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Maka kedudukan orang bermusyawarah namanya majelis. Maka kesepakatan negara majelis permusyawaratan ra'iyah. Kalau ngangkat pemimpin, angkatlah wasi'a kursiyus samawat dengan satu sistem, maka pemimpin namanya kursi kedudukannya. Lah karena dulu yang bangun sistem ini adalah para wali, maka kawasan dari Sabang sampai Merauke dikenal dengan wilayah karena al-wali meninggalkan wilayah. Maka sekarang dunia sedang bertanya-tanya, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Dan kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia?
Ya karena konsep ra'iyah, musyarakah, musyawarah, majelis, inilah yang mempersatukan bangsa. Makanya kita ini jangan lupa anak-anakku sekalian. Ini kemudian puluhan bangsa, problem solvingnya adalah Pancasila, problem solvingnya merah putih. Jangan kau bawa problem solving negara orang ke sini. Hizbut Tahrir itu problem solvingnya orang Filistin, dibikin oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi penyelesai problem-problem Filistin, dan Hizbut Tahrir gagal menyelesaikan masalah Filistin. Kalau ke Indonesia produk gagal kamu bawa, masalah kamu. Ikhwanul Muslimin itu yang dibikin oleh Hasan al-Banna untuk menjadi problem solvingnya bangsa Mesir, dan bangsa Mesir pun tidak bisa diselesaikan oleh Ikhwanul Muslimin. Artinya itu produk gagal. Jangan kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan masalah bangsamu. Bendera kita merah putih, bukan bendera la ilaha illallah. Itu benderanya Hizbut Tahrir, benderanya ISIS, itu benderanya Saudi kalau warnanya hijau. Bendera kita merah putih. Dan kamu nggak usah marah. Kamu kalau anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, santri kalau setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Ibaratnya kita ini bukannya kok nggak suka dengan bendera PKI, anti kita dengan bendera PKI Palu Arit, tapi kalau ke sawah kita tetap menggunakan arit, pergi nukang tetap pakai palu. Ini problem solving negara orang. Dan Hizbut Tahrir gagal. Lu kok kesini mau dibawa khilafah tahririyah, dipakai untuk menyelesaikan bangsa Indonesia? Nggak mungkin. Dan Hizbut Tahrir telah gagal di sana. Makanya Hizbut Tahrir ketika gagal dengan khilafah tahririyah, biar lebih keren dilibatkan seolah-olah itu khilafatun nubuwah. Khilafatun nubuwah itu era mendekati kiamat. Disebut oleh Rasulullah dalam alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tapi biar khilafah tahririyah itu menjadi keren, seolah-olah menjadi bagian dari khilafatun nubuwah, maka harus ada yang bikin cerita kiamat sudah dekat. Biar Hizbut Tahrir laku seolah-olah khilafatun nubuwah. Makanya ada orang Hizbut Tahrir mau datang ke tempat saya, jangan, nggak usah. Hizbut Tahrir ini kelompok politik, tidak datang ke kiai. Kalau mau datang, datanglah sama partai politik. Ikhwanul Muslimin gagal. Nah, makanya Malaysia lebih cerdas. Ketika bangsanya menjadi eksportir teroris, dikembalikan lagi dengan cara kebangsaan Malaysia. Masa depan Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Iya, ini cara Malaysia. Enggak mungkin Malaysia lepas dari cara membangun bersama ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Charjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Tapi diatur oleh cikgu, artinya apa? Pendidikan yang akan menyelesaikan mereka. Nah itu. Amerika nggak boleh malu bangsanya ketika gagal dengan Vietnam. Dia bikin sebuah film Rambo 1 sampai 6. Nggak boleh malu ketika gagal dengan Saddam Hussein, bikin film Hot Shot 1 sampai 2. Nggak boleh malu ketika gagal dengan terorisme, bikin film 12 Strong. Anak-anak Amerika nggak boleh malu ketika gagal kalah spiritual dengan orang Cina, maka mereka bikinkan film American Shaolin, American Kung Fu. Nggak boleh malu dengan Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Tidak boleh malu. Jepang tidak boleh terjadi lagi pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji. Bangsanya tidak boleh saling bantai. Maka anak-anak muda, anak-anak kecil di Jepang dikenalkan dengan sebuah film sederhana yang berjudul Samurai X dengan tokohnya Rouru Kenshin atau Shikenji Himura. Semua punya jalan menyelesaikan bangsa. Kenapa? Karena milenial itu apapun bisa dilakukan. Kamu bisa menjadi Amerika, kamu bisa menjadi lebih Eropa daripada Eropa, tapi kamu tidak bisa melepaskan apa? Lepas dari negaramu. Karena setiap kamu masuk ke negara manapun, kamu ditanya pasportmu mana. Identitas terakhir orang milenial adalah identitas
bangsa. Bahkan haji perintah Allah kalah dengan paspor. Kamu nggak punya paspor nggak boleh pergi haji. Maka kalaupun pikiranmu Eropa, jangan lupakan kamu ini Indonesia. Nah, itu loh kesadaran kebangsaan ya. Jangan lupa. Ini jam berapa sudah? Iya, saya sudah ya. 12:30 ya, saya mesti ke bandara karena nanti malam harus di Balikpapan. Sudah 12:30 ya. Nah, 12:30 ya. Nah ini loh, ini kita nggak lupa. Ini milenial, dunia menjadi sangat dekat. Antar bangsa menjadi campur baur di sini. Dunia baru. Dosen-dosenmu Pak Rektor ini ya. Dulu pengen lihat Afrika, itu mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang tinggal handphone, ada kuotanya, tinggal ngetik kucing Afrika keluar. Ini milenial, makanya anak milenial nggak butuh rembulan. Karena sudah ada listrik. Maka tidak ada lagi rayuan rembulan, wajahmu seperti purnama, nggak ada. Anak milenial kalau merayu lucu. Mas, Bang, apa? Kita nanti jangan lewat selatan. Lah kenapa? Kalau lewat selatan aku nggak mampu mengutarakan isi hatiku. Rayuannya aneh. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Dulu orang-orang sebelum era milenial pinter bikin surat. Karena kalau rindu itu berat. Kita mesti ke pasar. Ya, rindu itu sakit zaman saya dulu. Mesti ke pasar beli kertas warnanya pink. Terus baunya harum mawar, jangan harum melati, itu bau gendruwo. Nulis. Dulu kita kalau rindu berat, makanya komitmennya kuat. Karena rindu itu berat. Kalau sekarang enggak. Itu dulu, Dek, aku rindu padamu. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Sakit rasanya. Sampai setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Hatiku perih. Sepertinya sakit dan luka. Sebagaimana kata pepatah, kau tusuk di sana berdarah di sini. Ya, aku paksakan menulis sajak rindu untukmu karena aku udah nggak tahan lagi. Karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Kirim itu. Nah sekarang anak milenial nggak butuh itu, tinggal gini aja. Kalimatnya pendek, tulisannya mah. Loh, Islam itu akhirnya dengan kesadaran modernitas seperti ini, Islam ditarik ke masa lalu dengan sistem tanda. Akhirnya anak-anak masa depan tidak kehilangan masa lalu. Karena mengenal masa lalu adalah kunci untuk meminang masa depan. Ya iya, mau kita pacaran aja pengen tahu masa lalunya. Sudah pernah punya pacar apa belum? Kalau sudah pernah punya pacar pasti akan ribut. Kalau ribut punya istri, sudah pernah punya pacar, nggak usah marah. Ternyata aku bekas pacar, kamu bekas pacar orang, Mas. Iya, aku memang bekas pacar orang. Karena sepertinya kamu juga bekas pacar orang. Karena kita sama-sama dicintai oleh orang lain. Kau dicintai oleh mantan pacarmu, aku juga dicintai mantan pacarku. Ibarat medan perang, kita pernah saling berebut. Dan kita adalah kurusetra itu. Tapi perang itu berhenti, Dek. Jangan kau ungkit lagi. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Ya gitu. Tuhan itu. Loh, jadi ada masa lalu itu indah untuk menghadapi masa depan. Kalau kita ngerti masa lalu, begitu tahu pacar kita, istri-istri kita gitu, tiba-tiba WA-an sama mantan pacarnya, laki-laki nggak usah marah. Dek, maaf, apa Mas? Ternyata aku tahu kamu masih SMS-an sama mantanmu ya? Oh, enggak Mas. Iya, nggak apa-apa. Kalau bila perlu SMS lah seluruh mantan-mantanmu. Hadirkan seluruh mantanmu dalam hatimu. Gak ada masalah bagiku. Jangan kau hapus. Tumbuhkan kembali rasa cintamu pada mantanmu.
Enggak ada masalah. Jangan kau hapus nama-nama itu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Begitu dong. Itu laki-laki gagah itu begitu. Milenial itu. Loh, itu kalau orang mengerti masa lalu enak melewati masa depan. Kita kadang kan suka kita bawa perempuan, bawa istri kita. Tiba-tiba ada perempuan kita tengok. Apa, Mas? Enggak, aku nengok ada perempuan cantik di situ. Yang mana? Tadi di situ ada perempuan cantiknya luar biasa. Dasar mata laki-laki. Lah kenapa? Itu perempuan sudah tersembunyi masih bisa kamu lihat, Mas. Dasar matamu memang mata jalang. Iya. Karena aku laki-laki, aku mampu melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku nggak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Loh, itu memahami betul itu. Itu karakter apa itu? Itulah karakter al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, mudah-mudahan semua ada manfaat. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, ini baru muqaddimah ya, baru pembukaan. Nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Ya, ini kita belum membahas apa? Peta dunia baru. Pertarungan antara White Anglo-Saxon Protestan, pertarungan antara Konsili Vatikan, pertarungan antara United Kingdom, United States melawan Shanghai Corporation. Kan kita belum bahas itu. Kenapa Indonesia ribut kayak begini? Karena pertarungan dunia kelas 2. Dulu dunia dikendalikan oleh mereka karena punya Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. Tapi setelah konflik di Afghanistan, peta berubah. Nah, nanti kapan-kapan kita bicarakan. Biar mahasiswa ini cerdas. Kenapa? Saya pernah jadi pelajar seperti sampean. Jadi mesti saya lebih ngerti. Sampean belum pernah seusia saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amal yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa sallallahu rahmatak. Wa dzakirna wa rasulina dzikran bituka ya Allah syabdu rasulullah ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina talamidana lil ilmi lil khair ibadah muslimin qiyam iman li abaina ummahatina bi syaikhina wa jil masyayikh wal muassis IAIN Parepare ya Allah wa naqsul la ruqi Harudin Yusuf Habibi ya Allah wa jim usul maful Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi mafanhum Allahumma la tahrimna ajruhum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana lahum Allahumma ja'al qabrahum radil jinan Allahumma ja'al ummatan fadlan al-jimil kubur Allah Muhammadur Rasulullah wa aqidam sunnaina irja ila rabbika radiyatan mardiyah fa qul fi ibadi wa tkhlitina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم اللهم وفق لنا من الطريق السلام